warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmat hidayahnya kita dapat diberi kesehatan, rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai sifat wudhu Nabi dalam buku praktis sifat salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasaruddin Al-Albani. Jadi langsung saja saya akan membawakan materinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berwudu ketika orang-orang yang beriman hendak mendirikan sholat. Telah jelas ayatnya pada surah Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat ini kemudian dirinci dalam hadis Humran mantan sahaya Utsman bin Affan. Dia berkata, aku telah melihat Utsman radhiyallahu anhu berwudu, di mana beliau memulai dengan menuangkan air ke kedua tangannya, kumur-kumur dan membasuh hidung, lalu membasuh wajah beliau 3 kali, lalu membasuh tangan beliau yang kanan sampai siku 3 kali, lalu membasuh tangan beliau yang kiri sampai siku juga 3 kali. Beliau kemudian mengusap kepala beliau, kemudian membasuh kaki beliau yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri juga 3 kali. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, lalu dia sholat 2 rakaat, di mana dia tidak berbicara pada dirinya dengan sesuatu pun, kecuali dia pasti diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan nas-nas yang lain akan dibawakan pada tempatnya masing-masing. Tata cara wudhu Nabi dapat diurutkan dan disimulasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari amalnya. Kemudian yang kedua, bersiwak. Nabi SAW bersabda, kalau bukan karena aku khawatir akan memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada tiap kali berwudu. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan bismillah. Nabi SAW bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau menyebut bismillah padanya. Kemudian yang keempat, membasuh kedua telapak tangan berdasarkan hadis Humran dan Abdullah bin Sa'ad di awal tadi. Kemudian yang kelima adalah berkumur-kumur seperti yang dikatakan pada hadis Abdullah bin Sa'id. Kemudian nomor 6, memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak dan mengeluarkannya kembali dengan hentakan nafas keluar atau intisar berdasarkan hadis Humran dan Abdullah bin Sa'id di awal, yang dalam salah satu fasenya disebutkan, lalu beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dengan hentakan nafas. Bahkan terdapat perintah yang jelas dari Nabi SAW mengenai istinsyak dan istinsar ini. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya kembali dengan hentakan nafas. Kemudian selanjutnya adalah membasuh wajah berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6, hadis Humran dan hadis Abdullah yang telah dijelaskan tadi di awal. Kemudian menyekah jenggot bagi laki-laki. Kemudian yang kedelapan adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Dan jangan lupa menyela-nyela jari-jari tangan. Ini berdasarkan hadis Lakit bin Sabroh. Permantaplah wudhu dan cucilah sela-sela jari. Kemudian yang kesembilan adalah
mengusap seluruh kepala berdasarkan hadis Abdullah bin Sa'id yang di dalam salah satunya, kemudian beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangan beliau. Kemudian mengusap ubun-ubun dan bagian atas dua sorban. Bahwasannya Nabi berwudu, lalu beliau mengusap ubun-ubun beliau dan di atas sorban beliau. Kemudian mengusap bagian atas luar sorban. Kemudian yang ke-10 adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Di sini berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6 dan hadis Humran dan Abdullah bin Sa'id. Kemudian yang ke-11 adalah menggosok anggota wudu yang di bawah, yang dibasuh. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Sa'id bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawakan 2/3 mut air. Lalu beliau berwudu dan beliau menggosok kedua tangan beliau. Kemudian yang ke-12 adalah tertib dan berurutan dalam melakukan basuhan. Kemudian yang ke-13 adalah memulai basuhan wudu dari anggota wudu sebelah kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, apabila kalian menggunakan pakaian dan apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan anggota-anggota badan kalian yang sebelah kanan. Kemudian yang ke-14 adalah melakukan basuhan anggota wudu sebanyak 3 kali. 3 kali berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya, dan inilah yang paling utama sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama. Kecuali mengusap kepala, maka yang rajih adalah cukup 1 kali saja. Kemudian yang terakhir adalah berdoa setelah usai berwudu. Doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah pula aku termasuk di antara orang-orang yang gemar menyucikan diri. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan dari buku Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani.